Bapak Ibu, Bu Winnie adalah seorang occupational therapist. Dia juga punya hati dan terpanggil melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Dan mari kita mendengarkan, kita mendapatkan berkat dari Bu Winnie pagi ini. Silakan Bu Winnie. Oh iya, teman-teman, Bapak Ibu, Bu Winnie tidak di Indonesia. Jadi kalau di sana selamat malam. Bu Winnie sedang di Texas, Amerika Serikat. Jadi perbedaan waktu ini ternyata tidak menyurutkan semangat beliau untuk boleh melayani kita bersama. Silakan Bu Winnie, time is yours. Terima kasih Bu Lili. Saya juga ingin menyapa setiap Bapak Ibu yang ikut dalam webinar ini. Selamat pagi dan saya sungguh bersyukur dan terima kasih dari FK Petra yang telah mengundang saya untuk bisa sharing sedikit dari apa yang saya sudah pelajari, apa juga menjadi pengalaman saya dan kerinduan saya. Maka itu saya sangat berterima kasih sekali untuk kesempatannya dan mungkin nanti kalau ada kesempatan Bapak Ibu ingin bertanya tentang apa yang saya lakukan, silakan nanti bisa message saya langsung. Namun saya ingin mulai dengan perkenalan diri dulu ya. Nama saya Winnie, saya saat ini sedang mendampingi suami saya, sedang kuliah di Baylor, di Waco, Texas. Dan saya bersyukur Tuhan memberikan saya kesempatan untuk studi lanjut 2 tahun yang lalu, kembali untuk melanjutkan doktorat saya dalam occupational therapy dan pada kesempatan itu ketika saya mendalami studi saya, Tuhan juga sangat baik kepada saya karena saya sangat rindu bukan hanya melayani anak-anak kebutuhan khusus sebagai terapis saja, namun saya sangat rindu ya bagaimana anak-anak dengan kebutuhan khusus ini bisa juga masuk ke dalam sekolah untuk bisa mengikuti pendidikan secara seperti anak-anak yang lain. Dan 2 tahun lalu saya ketika mendalami doktorat studi saya juga bersyukur Tuhan memberikan kesempatan saya untuk boleh mempelajari sistem pendidikan di Los Angeles Unified School District di LA, di mana Lili juga sempat ke sana. Dan di sana saya ada kesempatan untuk belajar sistem pendidikan special education maupun juga pendidikan inklusi. Nah, memang kalau kita lihat topik hari ini adalah Universal Design for Learning. Dan Universal Design for Learning ini memang sudah banyak digunakan di institusi-institusi dan di sekolah-sekolah di Amerika. Dan saya sangat-sangat senang bersyukur bisa juga mempelajari dan mendalami bagaimana sistem pengajaran Universal Design for Learning ini dikhususkan sebenarnya diawali untuk pendidikan inklusi. Namun kalau kita lihat banyak research, banyak penelitian tentang Universal Design for Learning ini sebetulnya ini digunakan tidak hanya untuk anak-anak kebutuhan khusus, tapi juga anak-anak yang biasa atau sampai kalau di sini digunakan dari pendidikan TK sampai higher education di college. Dan kebetulan ketika suami saya juga belajar, sekarang sedang mengambil S3, dan dia juga menjadi teaching assistant, dan kemarin ada berkesempatan untuk juga mengikuti faculty training. Nah, salah satu training yang diberikan ternyata juga Universal Design for Learning dan mengharapkan para faculty di universitas, di higher education di Amerika pun mereka menuntut dosen untuk menggunakan metode Universal Design for Learning ini untuk mengajar mahasiswa. Nah, saya bersyukur saya diberikan kesempatan untuk boleh membagikan ini kepada Bapak Ibu di Indonesia. Saya dengar dari Bu Lili banyak sekali yang dari di luar di Indonesia Timur ya Bu Lili ya, dan juga di pulau-pulau pelosok-pelosok, dan saya berharap apa yang saya sharingkan pada hari ini juga boleh menjadi berkat untuk Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya mulai, saya ingin bentar, saya share screen. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, slide yang pertama saya ini adalah sebetulnya fingerprint, ya. Jadi saya melihat bahwa setiap dari kita adalah unik, setiap kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat unik dan tidak ada satu dari kita yang sama, ya. Dan
hal inilah yang sebetulnya menjadi dasar um, kenapa ada universal design for learning, karena dari basic bahwa dari pengertian bahwa kita setiap dari kita adalah ciptaan Tuhan yang berbeda. Maka itu saya beri judul, saya tambah selain universal design for learning, saya tambahkan supporting all learners, yaitu bagaimana kita menggunakan metode universal design for learning ini untuk bagaimana kita mensupport atau mendukung setiap anak yang kita ajarkan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat agenda kita hari ini. Yang pertama adalah bagaimana saya akan mengajak Bapak Ibu untuk memahami proses pembelajaran. Yang kedua, kita juga akan belajar mengenai konsep cognitive load. Ya, ini sesuatu saya sedang mendalami konsep cognitive load ini yang saya sungguh senang sekali karena ini akan mempengaruhi cara kita, metode kita untuk kita menyampaikan sesuatu kepada murid-murid yang kita ajar. Yang ketiga, kita akan masuk kepada universal design of learning. Nah, sebelum saya melanjutkan ke slide berikutnya, saya boleh minta Bapak Ibu sekalian masuk ke website ini. Sudah masuk? Saya ingin mengetahui pemahaman Bapak Ibu mengenai universal design of learning. Oke, kalau Bapak lihat dari hasil ini, dari peserta yang ada di tempat ini, dari 99 sekarang menambah, saya melihat mayoritas memang belum pernah dengar Universal Design of Learning. Ada juga yang pernah mendengar, namun belum mengimplementasikannya. Ada kurang dari 10% sudah mengimplementasikan. Wah, luar biasa ya, nanti bisa juga sharingkan. Oke. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Sekarang saya ingin mengenal Bapak Ibu. Ya, saya ingin mengenal ada berapa dari Bapak Ibu yang peran Bapak Ibu dalam dunia pendidikan. Bersyukur di sini ada anggota yayasan juga yang mengikut. Mayoritas dosen, guru, dan mahasiswa ya.
Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya. Jadi kalau kita lihat di sini mayoritas dari peserta hari ini guru, dosen, dan mahasiswa. Tapi saya bersyukur ada anggota yayasan maupun yang lain untuk boleh juga ikut dalam sesi webinar ini. Jadi sebelum saya mulai dari membahas tentang agenda kita hari ini, yaitu bagaimana kita memahami proses pembelajaran, saya ingin kembali untuk mengingatkan kita semua, termasuk diri saya, tujuan pendidikan dari sudut pandang Kristen. Saya lihat bahwa mayoritas dari peserta dari sekolah-sekolah Kristen maupun sekolah teologi ya. Dan di sini saya ingin memaparkan sedikit tentang tujuan pendidikan dari sudut pandang Kristen. Yang pertama, saya melihat bahwa sekolah-sekolah Kristen ini memang Tuhan percayakan untuk bagaimana menorehkan cara pandang Alkitabiah di dalam pikiran hati para murid. Sehingga ketika maupun saya lihat universitas teologi ataupun sekolah-sekolah Kristen, kita berharap bahwa anak-anak kita bisa dimenangkan dan suatu hari mereka boleh melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan melalui apapun yang mereka kerjakan. Yang kedua, juga pendidikan Kristen adalah sebuah proses menuju keserupaan dengan Kristus yang ada dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Christ likeness, bagaimana kita juga ingin mengajarkan murid-murid kita, mahasiswa kita, bahwa di kemudian hari mereka bisa semakin hari semakin seperti Kristus, juga bisa melayani karena kita terlebih dahulu kita ditebus dosa kita diselamatkan sehingga kemudian hari kita bisa melayani Tuhan. Yang ketiga adalah mempersiapkan murid-murid kita, mahasiswa kita untuk misi Allah. Ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat 17 yang berbunyi demikian. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Maka itu saya berharap dengan apa yang Bapak Ibu boleh pelajari pada hari ini, kita boleh sama-sama belajar, termasuk saya juga akan belajar dari Bapak Ibu, bagaimana kita terus bisa memakai apa yang kita pelajari ini untuk melayani Tuhan dengan mengajarkan anak-anak kita, siapapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, mau yang kita merasa sulit untuk kita ajar ataupun yang mudah kita ajari, atau siapapun yang kita merasa Tuhan sudah percayakan, saya berharap dengan apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini, bisa menggunakan knowledge ini untuk mengajar mereka. Kalau kita lihat di sini, proses pembelajaran, ya. Memang kalau kita lihat proses pembelajaran itu seringkali kita dimulai dari sensory memory, yaitu apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan sebagian kita akan memilihnya, selecting information, dan sebagian dari informasi yang kita terima kita akan lupa. Ya, saya nggak tahu nanti seberapa banyak dari Bapak Ibu di akhir dari webinar ini, seberapa persen yang Bapak Ibu dapat mengingat, seberapa persen yang mungkin nanti akan kembali lagi atau hilang, ya, lupa. Tapi itulah cara kita memang proses pembelajaran kita. Kita terima informasi dengan apa yang kita baca, dengan apa yang kita dengar, lalu kita menseleksi informasi itu masuk ke dalam working memory. Working memory ini sering kita dengar seperti short term memory. Namun working memory ini adalah memori yang kita gunakan mengkoneksi dengan long term memory kita dengan apa yang kita sedang pelajari saat ini. Dan memang penelitian membuktikan bahwa kita dapat menerima informasi baru itu sekitar 5-7 hal yang baru, dan itu akan masuk ke dalam kotak kita selama 30 detik. Dan dalam 30 detik ini, kalau kita tidak mengingatnya kembali, itu bisa lupa, atau kita mengintegrasikan dengan long term memory kita. Ya, di dalam working memory ini kita akan mengorganize apa yang kita terima, apakah berhubungan dengan apa yang kita sudah tahu atau ini adalah informasi baru yang baru pertama kali kita dengar. Kalau ini adalah informasi baru, itu akan mengambil
working memory kita jauh lebih banyak dibanding kalau kita sudah pernah dengar, lalu kita menyambungkan dengan apa yang kita sudah tahu, itu jauh akan lebih terintegrasi. Namun sama dengan step pertama, step di awal, jadi ketika kita belajar sesuatu, kita sudah menseleksi informasi apa yang kita ingin dengar dan ingin kita pelajari, lalu setelah diorganize, ada juga yang akan kita lupakan, ada juga yang terintegrasi dengan long term memory. Dan nanti kita akan belajar lagi di next agenda saya, bagaimana itu semua terpengaruhi dengan berbagai macam hal. Jadi kalau kita lihat ini sambung lagi dengan slide saya yang pertama tadi saya ya. Jadi sensory memory ini kita dapatkan dari visual, dari pictorial, dari channel, dari verbal, auditory channel. Ya, jadi dengan saya bicara, dengan Bapak Ibu lihat diagram, dengan lihat gambar, itu semua kita terima, kita serap, ya. Lalu kita perhatikan, kita mengseleksi, ya. Setelah kita perhatikan, kita seleksi, ada yang masuk ke dalam memori kita, ada yang kita tidak masuk sama sekali ke dalam memori kita. Dalam working memory kita yang sangat-sangat limited, ya. Jadi memori kita saya ibaratkan seperti sticky note. Sticky note kalau kita lihat tulis catat ya, kita perlu tulis mengingatkan kita sticky note yang kecil. Jadi ini working memory kita, seberapa banyak kita bisa masukkan kepada working memory tidak banyak. Ya, maka itu di dalam working memory ini adalah proses di mana kita mulai berpikir, memproses apa yang kita mau simpan atau apa yang kita mau serap, lalu ini yang akan masuk ke dalam long term memory. Di dalam ada satu penelitian mengatakan bahwa anak universitas, murid mahasiswa universitas, mereka hanya bisa kalau diberikan pelajaran baru itu sekitar 7 menit. Mereka bisa memberikan perhatian dan itu masuk ke dalam working memory dan akhirnya masuk long term memory. Setelah 7 menit, mereka istilahnya perhatian mereka sudah menurun karena apa? Mereka punya load dalam working memory sudah penuh dan akhirnya mereka tidak bisa menerima informasi baru. Maka itu sepanjang webinar ini saya akan ada break, akan kita refleksi, ada pertanyaan, ada apa yang kita akan tonton untuk supaya kita juga waktu untuk kita bisa memproses informasi yang kita terima. Kalau kita lihat diagram ini sama dengan apa yang sudah saya paparkan sebelumnya. Namun di sini saya tambahkan bagaimana kita memproses secara visual, verbal itu ketika kita mendengarkan presentasi atau kita hanya baca. Jadi otak kita itu memang sebetulnya mampu untuk memproses dua channel ini at the same time. Ya, dengan waktu yang bersamaan, otak kita itu mampu. Maka itu kalau kita lihat di sekolah, kita rata-rata menggunakan dua sistem pembelajaran ini, secara verbal maupun secara visual. Ya, jadi ketika kita mengajar, kita lihat di sini image masuk kepada visual channel, lalu ini diorganize secara auditory dan akhirnya masuk ke long term memory. Dan image text ini kebanyakan masuk pada visual, itu masuk ke verbal mode kalau memang ini sebagai dialog kita atau kita baca. Namun kalau enggak, ini selalu biasanya hanya masuk kepada visual channel yang nantinya masuk ke long term memory. Dan ini mempengaruhi kemampuan kita untuk bisa menerima informasi baru. Jadi saya ingin bawa kita pada yang poin pertama, agenda saya pertama adalah supaya kita semua paham bahwa ada satu proses di mana kita perlu waktu untuk sampai informasi itu masuk ke dalam long term memory. Maka itu kalau kita sedang mengajar kepada mahasiswa atau mengajar pada anak-anak, sebaiknya kita juga memikirkan seberapa banyak mereka bisa menerima sebelum ketika kita tanya mereka bisa jawab. Karena memang kapasitas otak kita itu Tuhan sudah ciptakan sedemikian luar biasa. Namun kita juga sebagai guru-guru, sebagai dosen, kita juga perlu paham bagaimana otak kita bekerja. Ya, banyak penelitian saintis melakukan penelitian ini. Nah, salah satu yang saya baru saja mendalami adalah istilahnya cognitive load theory.
Cognitive load theory ini seorang pendidik psikolog ya, educational psychologist, namanya John Sawyer. Ini dia menemukan bahwa kemampuan otak kita untuk menerima informasi ini tergantung dari 3 hal. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin kita melihat YouTube ini. Imagine that you're a student. It was out in just a few short hours. The weather is perfect, and you can't wait to get outside. Oh no, did you just lose your pencil? Nope, found it. Your teacher is writing something you've never seen before on the smartboard. Is this a new lesson? You're not sure what those little numbers mean, and you're already a bit distracted, so by the time class ends, you feel a little fuzzy. Your brain has had a lot to process, and although you don't realize it, your working memory is at capacity. Prominent educational psychologist Dr. John Sweller helped demonstrate that working memory, the cognitive powerhouse dedicated to rapid perceptual and linguistic processing, has a limited capacity. After initial processing, all incoming information is either discarded or begins its journey to long-term memory. The cognitive load theory that emerged from Sweller's research provides us with insight into how we can improve learning outcomes. To understand how this applies in the classroom, let's break it down. As you were sitting in class, your working memory was bombarded by this new information, along with millions of bits of distracting stimuli taken in through your senses. It can be very easy for working memory to be overwhelmed. But your brain has a clever strategy to address this. It sorts new information into schemas or categories based on what you already know. When incoming data doesn't fit nicely into pre-existing schemas, your brain quickly adapts those schemas or develops new ones. According to cognitive load theory, this process is both active and fluid and can be enhanced with the right supports. So what if we could start over and strategically introduce exponents in a way that would create vital connections with other more established schemas, like your strong foundational knowledge of multiplication and addition? We could then pair those connections with proven methodology, such as strategic practice and scaffolded feedback, to transform a challenging task from a potential source of frustration into a powerful aha moment that will be remembered. The more we study the science of learning, the more we can utilize research to develop better instructional materials and methods based on how the brain works. Informed by concepts like cognitive load theory, learning science empowers us to work with talented teachers to strategically design instruction in a way that capitalizes on cognitive functions. As educators and learning scientists, we can help the brain work smarter, not harder, and empower all students to unlock their full potential. Ya. Kalau saya boleh tahu, ya, boleh berpartisipasi ya, Bapak Ibu di chat box ya. Seberapa dari kita yang pernah mendengar term cognitive load theory ini? Atau angkat tangan aja biar saya bisa lihat kira-kira berapa partisipan yang udah Bapak Ibu yang pernah mendengar atau belum pernah mendengar. Ada yang sudah? Oke. Saya tidak lihat banyak yang angkat tangan ya. Jadi saya asumsi adalah ini hal yang mungkin sesuatu hal yang baru kita dengar atau bahkan baru kita pertama kali dengar. Waktu saya mendengar term cognitive load theory dan ketika saya membaca saya mulai mengerti ketika saya mengajar anak-anak, ya khususnya sekarang anak-anak saya lagi karena COVID ini saya homeschool anak-anak ini. Anak-anak saya yang satu umur 4 tahun
setengah, yang satu 6 tahun. Jadi ketika saya mengajar, kadang-kadang saya juga frustrasi sendiri. Kenapa kok diajarin kok nggak bisa-bisa? Tapi di hari lain ngajarnya cepat sekali mereka tangkapnya, ya. Jadi memang ketika saya mengajar sebagai mama dan saya mengajar sebagai terapis itu kok beda sekali. Tapi dengan saya memahami teori ini, jauh menolong saya untuk mengerti bahwa seberapa lama saya bisa mengajar mereka informasi baru atau waktu kapan saya harus memberikan kepada mereka dan mengimplementasikannya seperti apa, ini sangat menolong saya. Jadi saya berharap Bapak Ibu juga bisa memberikan informasi untuk menolong Bapak Ibu untuk memahami. Jadi cognitive load theory ini mungkin tadi ada karena dalam bahasa Inggris mungkin sebagian dari kita bisa memahami, sebagian dari kita mungkin masih bingung. Jangan khawatir, saya juga butuh waktu untuk mengerti istilah cognitive load ini, ya. Jadi cognitive load ini kalau kita ingat tadi yang saya bawakan sebelumnya, bagaimana kita menerima informasi, lalu ini masuk ke dalam working memory, lalu masuk ke dalam long term memory. Ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah intrinsic cognitive load, yaitu pembelajaran yang kita ajarkan kepada anak-anak kita atau kepada murid-murid kita. Jadi informasi baru yang kita ajarkan kepada mereka. Dan supaya, bagaimana caranya supaya anak-anak tidak merasa cognitive overload, adalah kita simplify, mempermudah informasi yang kita sampaikan. Jadi ini informasi baru. Jadi kita bisa manage dan simplify informasi yang kita sampaikan kepada mereka. Yang kedua adalah extraneous cognitive load. Hal ini yang mempengaruhi kemampuan kita untuk bisa menerima informasi baru. Hal apa aja yang extraneous cognitive load adalah misalnya sebelum webinar ini mungkin kita ada urusan yang kita harus selesaikan dan waktu webinar ini mulai urusan itu belum selesai dan itu terus ada dalam pikiran kita. Ini mengambil sebagian dari working memory kita. Atau ketika kita mengikuti webinar ini, kita juga sambil texting, ya, text message dengan handphone karena ada urusan yang harus kita urus sambil kita mendengar. Jadi kita bisa melihat bahwa hal-hal ini bisa mempengaruhi kemampuan kita untuk menerima informasi baru. Atau ada suara-suara di background, atau ada hal mungkin ada distraksi di depan, anak-anak lagi main, atau ada hal tertentu yang bisa mengambil atensi kita sehingga informasi yang kita dapat tidak sepenuhnya kita terima, ya. Jadi ini extraneous cognitive load yang bisa kita sebetulnya sebagai guru atau sebagai dosen kita kurangi. Dengan cara apa? Mungkin kita bisa bilang kepada mahasiswa bahwa kalau bisa dalam waktu sejam ini tolong taruh handphonenya, tidak dipegang dan tolong perhatikan dan segala suara tolong matikan. Itu akan menolong mahasiswa atau murid-murid kita untuk lebih bisa memperhatikan kepada informasi yang kita berikan. Jadi extraneous cognitive load ini bisa kita minimize dengan cara ya minimize semua distraksi. Yang ketiga adalah German cognitive load ini, di mana ini yang mengkoneksi antara long term dan working memory. Ya, jadi German cognitive load ini sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam long term memory kita. Jadi bagaimana ketika kita mengajarkan informasi kepada informasi baru kepada murid-murid kita, kita berusaha untuk mekoneksikan dengan apa yang mereka sudah ada dalam long term memory. Ya. Maka itu saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk masuk ke website yang tadi lagi ya, Direct Poll tadi. Ini. Untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Bentar ya.
Oke, masa pembelajaran yang paling berkesan sebagai seorang murid. Oke, baik. Kalau kita lihat dari sini, dari hasil yang berkesan waktu SMA. Nah, saya nggak tahu berkesan karena memang pelajarannya, atau memang temannya, atau memang gurunya, atau pengalaman di SMA. Ya, itu yang memang saya tidak tanya. Tapi saya ingin kita untuk membayangkan masa-masa waktu kita ketika kita menikmati, ya, sebagai mahasiswa itu, apa yang membuat kita bisa menikmati itu? Apakah itu pelajarannya atau memang ada hal lain, ya? Tapi kalau di sini saya ingin membawa kita untuk mengingat karena saya ingin men-sharingkan kenapa saya bertanya itu untuk kita mulai mengingat-ingat ya. Ketika kita memperhatikan guru di pada saat itu, apa yang membuat kita bisa memperhatikan informasi yang diajarkan oleh guru tersebut? Ya, saya lihat memang kebanyakan adalah di SMA. Jadi kalau kita lihat intrinsic load ini balik lagi kepada materi yang baru diberikan kepada kita. Yang kedua adalah extraneous load yang kita bisa kurangin. Yang ketiga adalah German load, bagaimana kita bisa mengkoneksikan apa yang kita sudah pelajari dan apa yang kita baru pelajari dan kita mengkoneksikan. Sehingga ketika kita terintegrasi, informasi itu akan masuk ke dalam long-term memory. Jadi saya ingin kita flashback supaya kita masuk ke dalam long-term memory kita untuk mengingat masa-masa waktu kita bisa menikmati peran sebagai murid itu, supaya kita bisa, saya mau mengkoneksikan pengalaman pembelajaran ini kepada pengalaman kita sendiri. Sejujurnya waktu saya, saat-saat saya menikmati pelajar itu waktu saya di perguruan tinggi ya, karena memang di sana saya berkesempatan untuk mempelajari apa yang memang menjadi interest saya, apa yang menjadi pilihan saya, bukan karena saya harus mengikuti pelajaran tersebut, tapi karena saya ada kesempatan untuk belajar apa yang saya suka, ya, yaitu waktu itu saya mengambil musik gerejawi dan juga psikolog. Dan itu membuat pengalaman saya sangat menikmati belajar itu pada saat-saat itu. Nah, saya tidak tahu dengan Bapak Ibu bagaimana, tapi ini juga perlu kita pahami cognitive load ini supaya ketika kita mengajar kepada anak-anak yang kita ajari di sekolah maupun juga di universitas, maupun juga di SMA atau SMP, kita mengingat bahwa, oh ya, banyak hal yang bisa mempengaruhi anak ini menerima informasi baru. Dan juga ada hal yang kita bisa mengkoneksikan kepada informasi yang memang sudah ada dalam long-term memory mereka. Jadi kalau kita bisa mengkoneksikan dengan long-term memory mereka, jauh akan lebih mudah untuk kita ajarkan informasi baru. Di sini ada learning pyramid, ya. Learning pyramid ini sangat menarik. Jadi kalau kita lihat dari sini, seberapa persen kita bisa menangkap atau retain apa yang kita terima, itu berapa persen. Kalau hanya dengan lecture, 5%. Dengan baca, berikutnya baca, atau dengan audiovisual seperti presentasi, jauh juga PowerPoint, atau demonstrasi, misalnya di lab, atau diskusi, ada practice by doing, dan juga teach others. Jadi, saya senang sekali kalau saya mengajar kepada
Bapak Ibu guru ya atau dosen. Karena apa? At the end of the day, ketika kita belajar sesuatu, mau nggak mau kita berpikir bagaimana kita mempraktekkan apa yang kita sudah pelajari. Jadi kalau kita lihat di sini, memang retention lecture ini sangat-sangat kecil. Maka itu saya ingin masuk ke dalam berikutnya, yaitu Universal Design for Learning. Saya bersyukur ya, UKA Petra memilih topik Universal Design for Learning ini, karena memang ini saya lihat memang belum terlalu banyak dibahas di Indonesia. Namun saya lihat dari polling tadi sudah banyak yang mendengar tapi belum mengimplementasikannya. Memang Universal Design Learning ini dimulai sebetulnya dari arsitek Universal Design. Ya, jadi seorang arsitek mencoba untuk mendesain sesuatu, misalnya gedung atau juga stairs, tadinya jadi tangga. Bagaimana tangga ini tadinya tidak ada ini buat akses kepada wheelchair ini, yang kalau kita lihat rem itu buat kursi roda. Namun ada seorang arsitek ini membangun satu tangga menuju ke gedung, dan itu tidak dipikir dulu apakah ini semua orang bisa masuk atau tidak. Dia hanya melihat, oh ini indah untuk dipandang, tapi tidak memikirkan fungsi dari tangga tersebut. Nah, ketika sudah jadi tangga ini dan lalu sudah dibuka gedungnya, dan baru sadar bahwa ternyata tidak semua orang bisa naik tangga ini. Biarpun indah dipandang, tapi tidak fungsional, tidak bisa dipakai semua orang. Apa yang terjadi bahwa arsitek ini harus balik lagi dan mengubah semua desainnya dan membuat satu desain yang baru, ya. Dan ini bilang di mana desain baru ini dia harus memikirkan bahwa semua orang harus bisa menggunakan tangga ini menuju kepada gedung yang ada di atas sana. Nah, ini salah satu contoh di mana seorang arsitek memikirkan di awal, ya, bukan dirubah, tapi memikirkan dari awal sebelum mendesain, sebelum membangun tangga ini, dia sudah mendesain sedemikian pula sehingga setiap orang bisa naik tangga ini maupun dengan jalan kaki naik tangga atau memakai kursi roda untuk naik masuk ke gedung ini. Nah, saya dengan konsep seperti inilah yang saya ingin sharingkan, bagaimana kita sebagai guru atau dosen ketika kita mendesain metode pengajaran atau kita mendesain kurikulum kita untuk anak-anak kita, apakah kita mendesain ini sesuai dengan pemikiran kita, atau kita mendesain kurikulum atau metode pengajaran ini dengan memikirkan bahwa siapapun yang ada di dalam kelas kita bisa mengakses apa yang kita ajarkan. Jadi Universal Design of Learning ini adalah seperangkat prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk dapat belajar. Saya lihat memang ketika saya praktek di Indonesia, sebelum saya melanjutkan studi, itu salah satu pergumulan saya dan doa saya bagaimana saya bisa mempelajari supaya anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa masuk ke dalam sekolah, atau sekolah saya bisa melengkapi sekolah untuk menjadi sekolah inklusi yang sekarang juga bagian dari keharusan dari pemerintah untuk mengajarkan mereka di dalam kelas tanpa saya harus memodifikasikan metode pengajaran saya. Jadi memang Universal Design of Learning ini khusus didesain untuk kita pakai, dan ini bisa digunakan untuk kita mengajarkan semua individu. Jadi kita tidak usah membeda-bedakan cara metode pengajaran kita, tapi kita bisa meng-approach setiap anak di dalam kelas kita. Sebelum saya lanjut Universal Design of Learning ini, saya balik lagi kepada membahas tentang otak kita, ya. Di dalam otak manusia ada sekitar 500 lebih koneksi, yang lebih 500 times more connection daripada bintang di galaksi. Jadi kalau kita lihat bagaimana Tuhan menciptakan luar biasa ya otak-otak kita, sehingga otak kita ini tidak akan berhenti belajar atau stop making connection, karena koneksi ini akan terus ada, karena Tuhan memang menciptakan otak kita luar biasa, terus bisa masuk
informasi baru dan kita bisa make connection dengan pembelajaran yang kita sudah pernah belajar dan kita belajar hal baru dan kita terus bisa belajar. Dan Universal Design of Learning ini saya koneksikan dengan the learning brain. Jadi kalau tadi kita ingat, sebelumnya saya sudah membahas bagaimana proses pembelajaran terjadi dalam otak kita. Ya, pertama kita masuk lewat sensory memory, lalu masuk ke dalam working memory, lalu masuk ke dalam long term memory. Dan seringkali yang terjadi adalah banyak hal yang ketika kita tidak memilih atau tidak terseleksi atau tidak terorganize itu informasi hilang, ya. Karena apa? Karena banyak hal yang mempengaruhi ini. Namun dengan kita pengertian bagaimana otak kita bisa belajar dan kita bagaimana metode Universal Design of Learning ini akan sangat-sangat menolong kita untuk mengimplementasikan. Jadi kalau dengan Universal Design of Learning ini mereka melihat otak kita ini sebetulnya ada 3 hal yang mereka mencakup 3 hal. Jadi, the learning brain di dalam Universal Design of Learning adalah kerangka berpikir yang mengintegrasikan apa yang kita pahami mengenai cara otak belajar sebagai sumber informasi untuk mendesain lingkungan atau instructional method yang dapat mendukung semua pembelajar. Jadi, Universal Design of Learning ini menjawab 3 pertanyaan dari bagaimana otak kita mempelajari. Yang satu adalah bagaimana, mengapa, dan apa. Oke. Sampai di sini saya ingin kita melihat sedikit klip tentang Universal Design of Learning. This teacher needs to meet a curriculum goal, which is for a very diverse group of students. And so does this teacher. And this one. Most do. In fact, research shows that the way people learn is as unique as their fingerprints. What does this mean for teachers of today? Classrooms are highly diverse and curriculum needs to be designed from the start to meet this diversity. Universal Design for Learning is an approach to curriculum that minimizes barriers and maximizes learning for all students. Oh, that's a fancy term. Universal Design for Learning. Let's unpack it a bit. Let's think about the word universal. By universal, we mean curriculum that can be used and understood by everyone. Each learner in the classroom brings her own background, strengths, needs, and interests. Curriculum should provide genuine learning opportunities for each and every student. Now let's think about the word learning. Learning is not one thing. Neuroscience tells us that our brains have 3 broad networks. One for recognition, the what of learning, one for skills and strategies, the how of learning, and one for caring and prioritizing, the why of learning. Students need to gain knowledge, skills, and enthusiasm for learning, and a curriculum needs to help them do all 3. But every learner is unique, and one size does not fit all. So how do we make a curriculum that challenges and engages diverse learners? This is where the word design comes in. A universally designed building is planned to be flexible and to accommodate all kinds of users, with and without disabilities. It turns out that if you design for those in the margins, your building works better for everyone. Curb cuts and ramps are used by people in wheelchairs, people with strollers, and people on bikes. Captioning on TV serves people who are deaf, people learning English, people in gyms, and spouses who get to sleep at different times. UDL takes this idea and applies it to the design of flexible curriculum. UDL goes beyond access because we need to build in support and challenge. So how do we use the UDL framework to make learning goals, methods, materials, and assessments that work for everyone?
First, ask yourself, what is my goal? What do I want my students to know, do, and care about? Then ask, what barriers in the classroom might interfere with my diverse students reaching these goals? To eliminate the barriers, use the 3 UDL principles to create flexible paths to learning so that each student can progress. Number 1, provide multiple means of representation. Present content and information in multiple media and provide varied supports. Use graphics and animation, highlight the critical features, activate background knowledge, and support vocabulary so that students can acquire the knowledge being taught. Number 2, provide multiple means of action and expression. Give students plenty of options for expressing what they know and provide models, feedback, and supports for their different levels of proficiency. Number 3, provide multiple means of engagement. What fires up one student won't fire up another. Give students choices to fuel their interests and autonomy. Help them risk mistakes and learn from them. If they love learning, they will persist through challenges. And remember, always keep in mind the learning goal. Get rid of barriers caused by the curriculum and keep the challenge where it belongs. And that's it. Okay, quick recap. Show the information in different ways. Allow your students to approach learning tasks and demonstrate what they know in different ways, and offer options that engage students and keep their interest. Universal design for learning equals learning opportunities for all. For more information on UDL, go to Oke, baik. Mungkin ada sebagian dari kita masih bingung. Ada sebagian dari kita mungkin mulai menangkap apa itu Universal Design of Learning. Atau mungkin sebagian dari kita mulai mengkoneksikan dengan pengalaman kita mengajar, mahasiswa kita, atau anak-anak yang kita pernah ajarkan, kita mulai berpikir bagaimana cara saya mengimplementasikan itu, atau mulai kita menganalisa bagaimana selama ini apa yang kita sudah praktekkan atau bagaimana anak-anak kita belajar. Nah, saya ingin terus kita bisa mengkoneksikan kepada apa yang menjadi pengalaman kita, yaitu yang di long term memory, supaya informasi yang kita dapat, kita bisa integrate dan akhirnya kita bisa mengingat dan kita bisa mengimplementasikan apa yang kita pelajari pada hari ini. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti webinar dari awal, saya sudah jelas memberikan agenda hari ini. Tujuan dari webinar ini, satu adalah mengenal proses pembelajaran, kedua adalah apa yang bisa menghalangi atau menjadi barrier ketika kita mempelajari informasi baru. Yang ketiga, sekarang kita masuk kepada Universal Design of Learning. Namun sebelum kita masuk Universal of Learning, di mana nanti saya akan bahas di sesi kedua, saya ingin melanjutkan sedikit, lalu saya ingin memberikan feedback kepada Bapak Ibu bila ada pertanyaan sebelum kita break ya Bu Lili, boleh ya? Oke, saya lanjutkan dulu. The learning brain ya, masih kita berhubungan dengan otak kita. Kalau kita tadi lihat dari videonya dan sebelumnya saya juga tunjukkan bahwa ada 3 hal yang dicangkup oleh Universal Design of Learning ini. Jadi 3 kerangka yang kita perlu pahami ya. Dan Universal Design of Learning ini berfokus kepada variabilitas. Jadi dengan pengertian bahwa banyak murid yang berbeda-beda di dalam kelas kita. Dan ini berbeda dengan differentiated instruction ya. Differentiated instruction memang kita merubah metode pengajaran kita tergantung dari learning style anak-anak ini. Namun Universal Design of Learning ini berfokus pada bahwa kita memiliki satu pemahaman bahwa di dalam kelas kita memang kita punya berbagai anak macam dengan learning style sama, namun ada konsep lain juga, yaitu kita memahami bahwa tidak ada satu learning style yang berlaku mutlak di dalam tiap pembelajar. Hal ini memang saya sadari ketika saya mengajari anak-anak saya secara khusus ya. Jadi anak saya itu kalau saya lihat, kalau kita tahu ada apakah mereka audio learner atau visual learner atau mereka kinesthetic learner.
kita selalu mencoba untuk memakai kerangka itu ketika kita mengajar anak-anak di dalam kelas. Namun, universal design ini memberikan satu perspektif yang baru bahwa tidak ada satu yang berlaku mutlak, yaitu bahwa kalau anak itu audio learner bukan berarti dia tidak bisa belajar dengan visual, ya. Dalam konsep universal design of learning ini mengatakan bahwa otak masih mampu untuk mempelajari dengan berbagai macam cara. Dan bahkan ketika kita mempresentasikan informasi untuk mengajar mereka dengan berbagai macam, mereka jauh lebih bisa memahami konsep itu dibanding hanya dengan satu cara, yaitu cara learning style mereka. Maka itu di dalam universal konsep ini ada variabilities ini, jadi tidak ada learning style yang berlaku mutlak dalam setiap pembelajaran. Yang kedua adalah setiap anak memiliki keunikan masing-masing, ya, ciptaan Tuhan memiliki masing-masing dan tidak ada dua anak dengan otak yang sama maupun fingerprint yang sama dengan cara belajar yang sama, tidak ada. Dengan pemahaman seperti itu, kita kadang-kadang bingung bagaimana pengajaran yang paling efektif untuk kita berikan pada anak-anak di dalam kelas. Yang ketiga adalah tidak adalah istilah otak yang berkapasitas rata-rata. Nah, ini menarik sekali ya. Seringkali kita mengambil konsep average atau rata-rata di dalam kelas. Saya ngambil tengah. Saya ngambil jalan tengah. Jadi untuk anak yang tidak bisa mengikuti, mohon maaf, atau anak yang jauh lebih cepat, mohon maaf juga. Saya mengambil rata-rata, metode materi yang saya sampaikan itu berdasarkan rata-rata. Namun, berbagai penelitian mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada istilah average, ya. Yang kita anggap average itu anggap kita normal, tapi sebetulnya tidak ada yang rata-rata. Setiap orang itu berbeda. Setiap orang itu unik. Tidak ada yang sama. Sehingga kita tidak bisa mengambil satu prinsip bahwa saya mengambil jalan tengah, saya mengambil rata-rata. Yang keempat adalah pembelajaran adalah proses pertumbuhan secara terus-menerus. Sehingga ketika kita mengajarkan sesuatu dengan kita repetisi, pengulangan, itu akan menolong mereka mempelajari dengan hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya saya memberikan YouTube, saya memberikan informasi diagram, saya memberikan informasi secara verbal, saya memberikan informasi secara tertulis, saya sedang mempraktekkan, istilahnya saya sadar bahwa ini akan setiap slide yang saya bagikan itu pasti kita masing-masing mungkin menangkapnya berbeda dan itu proses pembelajaran itu akan terus bertumbuh. Nah, poin yang terakhir memang saya sulit untuk saya translate ke dalam bahasa Indonesia yaitu no single way a brain will perceive, engage with, or execute a task. Yang artinya adalah tidak ada satu cara pun yang bagaimana otak kita akan menerima informasi, bagaimana otak kita berinteraksi, dan bagaimana cara kita execute satu hal ya. Jadi saya memberikan contoh, misalnya ketika saya mengajarkan anak-anak saya, yang saya akan menggabungkan semua prinsip ini. Kalau menurut suami saya, anak saya itu yang kecil itu dia visual learner atau auditory learner. Dia bilang dia lebih ke arah auditory learner. Karena apa? Ketika dia mendengarkan musik, dia bisa langsung mengikutinya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan auditory, dia bisa. Namun ketika saya dalam proses pengajaran ke dia, saya sedang mengajar dia phonological awareness untuk mempersiapkan dia untuk membaca, saya melihat dia sangat-sangat sulit untuk bisa mendengar rhyming words. Ya, rhyming words ini membutuhkan satu kemampuan untuk kita punya auditori cukup kuat. Namun ketika saya analisa lagi, oh ya, di dalam konteks musik mungkin dia bisa. Tapi dalam konteks language, dia mungkin ada sedikit kesulitan. Jadi saya tidak bisa mengambil satu kesimpulan bahwa anak saya auditory learner dan dia pasti menangkap jauh lebih baik melalui auditory channel dia. Saya tidak bisa mengambil kesimpulan itu. Karena apa? Saya melihat different konteks, different pembelajaran yang berbeda dengan subjek yang berbeda, dia bisa berubah. Ya, jadi saya gak ada satu cara yang bagaimana otak itu bisa perceive, menerima informasi itu, sehingga ketika saya mengajar dia, saya harus mempresentasikan berbagai macam cara untuk dia bisa mengenali konsep phonological itu atau dengan rhyming words itu. Nah, kapan dia mengenalnya itu saya juga nggak tahu kapan tiba-tiba dia bisa. Jadi saya lihat
oh ya, tidak ada satu cara bagaimana otak kita itu menerima informasi. Dan ketika dia bisa itu pun, kapan dia menerima informasi itu pun saya yakin dalam perjalanan itu. Tapi saya hanya bisa melihat bahwa Tuhan kita luar biasa ya, dengan berbagai macam otak kita menerima informasi itu sehingga bisa kita mempelajari sesuatu itu dengan berbagai macam cara. Di sini saya akan bawa mitos of average, the myth of average, yang sering kali kita gunakan bahwa rata-rata itu menjadi istilah normal untuk kita. Jadi anak yang rata-rata itu yang ya lumayan yang biasa diterima oleh sekolah-sekolah. Anak yang tidak rata-rata yang mungkin ada sedikit kesulitan kita tidak bisa terima karena mereka tidak rata-rata, tidak masuk dalam kategori rata-rata itu. Dan kalau kita lihat dari diagram ini sebetulnya rata-rata itu tidak eksis ya, karena profil setiap anak itu sangat-sangat berbeda. Mungkin anak ini baik di dalam matematika, anak ini baik dalam hal lain, tapi mungkin dia ada sedikit lemah dalam baca. Apakah dia masuk kategori rata-rata? Belum tentu. Ataupun anak ini mungkin baik dalam musik, mungkin baik dalam hal yang lain, tapi tidak baik dalam matematika. Apakah itu disebut rata-rata? Tidak. Ya, tidak bisa juga. Jadi kalau konsep rata-rata itu sangat-sangat destroy talent ya. Ketika kita melihat bahwa setiap anak unik di hadapan Tuhan, setiap anak unik ciptaan Tuhan. Ketika kita melihat memandang average itu kita sudah langsung destroy yang gift ya, talent apa yang sudah Tuhan titipkan pada mereka. Jadi analogi permainan bola bowling ini sangat menarik ya. Seorang yang bernama Shelley Moore kalau kita nanti lihat setiap slide saya ada reference, nanti bisa masuk ke dalam website ini, belajar tentang apa pandangan seorang Shelley Moore ini mengatakan bahwa analogi permainan bowling ini mengajarkan kita nggak ada konsep tentang average atau normal, rata-rata. Jadi ketika pemain bowling ini aim-nya ke tengah, atau mereka ketika bermain bola itu target mereka kepada tengah, pasti mereka ada 2 pin yang pasti tidak akan semua pin yang akan jatuh, ya. Namun kalau dalam penelitian seorang pemain bowling, kalau mereka bermain secara curve, yaitu mereka targetkan pin yang paling sulit untuk mereka capai, yaitu 2 pin ini, 7-10, ternyata ketika mereka mentargetkan 2 ini, mereka bisa menjatuhkan semua bowling pin. Ini analogi cukup menarik buat saya ya, karena selama ini yang kita anggap rata-rata, ternyata kalau kita tertuju pada rata-rata yaitu di tengah, ya, kalau kita lihat bola ini kita tujukan pada tengah, ternyata kita tidak bisa mengajar semua anak-anak di dalam kelas, atau tidak bisa menjatuhkan semua bowling pin di dalam alley ini. Namun kalau bola ini kita ajukan secara curve, secara S, kita dari samping kita coba targetkan 7-10, yaitu anak-anak yang mungkin kalau saya analogi, ada anak-anak tersulit di dalam kelas, kita sudah mencakup semua anak-anak di dalam kelas. Jadi dengan analogi ini saya melihat bahwa kalau kita sebagai guru memiliki perspektif bahwa ada variability anak tersulit di dalam kelas seperti apa, kita akan cara pengajaran kita terhadap anak-anak ini seperti apa, saya rasa ini akan mencakup semua anak di dalam kelas. Ya, oke, saya mungkin sampai sini dulu, Bu Lili. Saya ingin berikan waktu untuk Bapak Ibu bisa memproses informasi. Kalau enggak nanti kita semua terjadi cognitive overload ya. Saya ingin Bapak Ibu masuk informasi itu, kita organize dulu informasi ini. Bila ada pertanyaan yang kurang jelas dari informasi yang sudah saya sampaikan, silakan ditulis di chat. Sekalian kita break sebentar ya Bu Winnie, memberi kesempatan untuk memproses informasi, dan juga misalnya para Bapak Ibu perlu keperluan yang lainnya. Nanti pertanyaan yang saya rangkum akan kita bahas di waktu sesi tanya jawab. Jadi sekalian ya Bu Winnie, takutnya ada yang kedobelan pertanyaan yang mirip-mirip, bisa kita jadikan satu gitu. Oke.
selama sesi ini kalau ada yang mau bertanya, silakan chat ke saya di Zoom ini. Boleh chat pribadi ke saya di Zoom meeting ini, nanti saya akan rangkum. Sekali lagi pertanyaan-pertanyaan yang mirip akan saya kelompokkan, dan ini akan kita bahas di sesi tanya-jawab. Bila nanti ternyata ada pertanyaan yang lebih banyak daripada yang sanggup kita jawab mengingat waktunya terbatas, nanti kami akan diskusi dengan Bu Winnie dan akan kita rangkum di dalam email kita yang akan kita berikan waktu sertifikat dan materi, soft copy materi akan kami bagikan di email Bapak Ibu masing-masing sesudah kami menerima form evaluasi dari Bapak Ibu. Jadi mohon yakinkan bahwa Bapak Ibu email address-nya sudah benar, karena beberapa dari panitia kami berusaha menyampaikan link ini dan ternyata emailnya kembali pada kami. Jadi kalau misalnya email Bapak Ibu tidak masuk, berarti ada yang tidak beres dengan penamaan email Bapak Ibu. Tolong chat ulang kepada kami semua panitia email Bapak Ibu yang dengan ejaan yang benar. Kita akan istirahat selama 10 menit. Kita akan kembali pada pukul 9.56 waktu Indonesia bagian Barat. Kita break sebentar ya Bapak Ibu.